Terima kasih sebelumnya udah datang ke sini, waktunya segala semuanya, dan juga kepercayaannya Prime sama saya, dan juga cash semuanya. Buat saya ini pekerjaan yang sangat-sangat lama, 1 tahun lebih ya saya ngerjain ini sampai ending sekarang. Kepercayaan dibutuhin juga sangat tinggi. Saya kaget sih tinggal sebulan lagi ya, kayaknya saya masih ngedit kemarin. Tapi saya cuma bisa bilang terima kasih. Malah saya paling senang ketika outputnya itu jujur apa adanya. Balik lagi, ini kita insya Allah ya quality yang kita kasih ke kalian atau ke penonton. Insya Allah mudah-mudahan horor Indonesia itu di luar negeri juga bagus banget. Itu adalah cita-cita saya ketika buat film ini. Balik lagi, itu adalah pandangan saya, makanya saya perlu output yang sangat-sangat jujur. Insya Allah ya, mudah-mudahan kehadiran kalian di sini itu bisa membagikan informasi yang saya bilang itu penting buat orang-orang tahu. Terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget ya, sungguh bijak sekali ya. Sekarang mungkin boleh duduk teman-teman semuanya. Ya kadang ada yang aku masukin, kadang ya kita menciptakan karakternya karena itu tugas aku menciptakan sebuah karakter. Tapi dari kalian berdua akhirnya jadi apa namanya, horor itu dari kalian berdua kayak apa tuh berdua horor banget itu jadi gimana gitu nggak sih, atau chill aja lah? Jadi kita syukurin aja. Menurutku horor itu terkadang maksudnya ada beberapa kayak misalkan bertanya mungkin sama aku sama Yaya lumayan deket gitu, kayak horor terus lo nggak bosan, lo nggak itu gitu. Tapi kalian nggak tahu gimana itu susahnya horor loh gitu. Ada drama di situ, ada action di situ, ada semua genre film tuh ada di horor tuh menurut aku, dan itu tantangan yang Harus berimajinasi. dan harus berimajinasi. Nggak setiap hari kita bisa ngalamin kejadian gitu. Jadi ketika juri FFI atau juri apa ketika itu nggak memasukkan aktor yang masuk ke horor, karena Oka Antara pernah bilang acting roller coaster itu ada di horor. Iya, roller coaster itu loh, paham kan? Jadi nengok nggak bisa gini. Aktor. Nengok horor, ya kan? Horror is big honor. Tantangannya gede loh, soalnya. Saskia sama yang tadi berdua sering bikin tanda hati. Kenapa sih? Saya penasaran. Kita jadi Jangan ragu. Kita kayak gini Endorse ya? enggak. Dari kita syuting kita kayak gini. Coba dong, jadi emang kita bikin. Gue nggak punya. ya karena lo nggak beli handphone kan pas di Jogja. Kenapa harus tengkorak ya? Ya kita juga bingung sih, karena mungkin menggambarkan kita Kita saling menerima satu sama lain sampai tengkorak apa sih, seru banget. Enggak sih, karena lucu aja ya. lucu aja sih. Nggak pin horor mereka berdua. Tapi kalian bisa nyambung seperti apa sih? Kayak perbedaan industri kita. Sama. Horor siapa yang bilang? Kita cuma beda seminggu. Kemana aja Bu? Kita sama-sama. Umurnya mirip. Kita PKL bareng kan? Berarti umurnya kita sama deh. Udah iya sama. Kalau Erik sama Budayu seumuran. Maaf ya teman-teman guys. Bisa dibilang pemain yang paling terjebak di film ini, karena saya kira Lembayung itu adalah film Jawa. Saya nggak tahu, serius. Saya bilang sama bosku, bos mana boleh kirim naskahnya? Enggak, lu tanda tangan kontrak dulu. Ya udah, tanda tangan kontrak elektronik. Serius ini. Pas itu saingan saya itu Reza sama Rio. Reza bukan. Oh, akhirnya kepilih saya. Ini serius. Pas saya udah tanda tangan baru dikirim skrip, saya buka, digorok. Tapi bareng lagi ini. Jadi belum syuting aja, ini matanya udah break doang. Itu sumpah takut, kayak pengen colok juga nggak berani, ya kan? Takut dia visum. Cuma balik lagi yang menguatkan saya, emang case-nya luar biasa. Kita syuting sama case yang luar biasa. Queen Horror ngumpul jadi satu mahal loh bos. Mahal loh bos, ya nggak? Nih apalagi ada Bang Cek Bagus, Bu. Tapi kalau misalkan yang Dayu. basicnya orang kayaknya udah bisa ngeliat yang apa namanya, tentara Jepang gitu gimana? Dengar sumpah. Nah itu gimana tuh rasanya tuh, Pak? Ya takut, saya nggak berani cerita sama dia karena ya mata lu. Karena kalau cerita sama dia semakin diulik lagi, makanya saya diem di situ. Ada 4 orang yang dengar itu. Ya. Kenapa sih takut banget? Kenapa? Nggak tahu, film-filmnya dia emang komedi. Matanya lu lihat tuh matanya. Mbak, dia tuh pertama kali kita press con ya sebelum film ini syuting, dia tuh ngomong sama saya, kan kita duduknya bersebelahan, itu asli
Boleh langsung shout out. Ya, Shout out. pokoknya jangan lupa nonton Lembayung Yes. tanggal 19 September 2024. Semoga berkenan di hati kalian, semoga bisa dinikmati sama kalian. Jangan Betul. nonton yang bajakan, tolong hargai pembuat Perjuangan film kita, ya. Indonesia dengan cara nonton di bioskop dan jangan spoiler. Jadi kita tungguin tanggal 19 September 2024 di bioskop kesayangan Anda maupun yang tidak Anda sayangin. Pokoknya film Lembayung insya Allah horor yang beda. Oke, ini foto dulu mumpung lagi berenam ya. Foto sekali lagi ya. Tadi kan berdua aja. Ya, foto dulu. Foto depan dulu kayaknya. Di sebelah mana dulu? Sebelah kiri. Gini ya, set. Oke, terima kasih kakak. Terima kasih. Sabar, sabar boleh. Bisa lihat di tengah dan kiri. Oke, teman-teman media 7 menit ya, bisa dimulai. Ya Kak Bayu, mungkin seperti apa nih Bayu ini dan kerja sama Karin Salma seperti apa? Pengalamannya deg-degan pasti karena ngetarik mereka semua kakak Depat dan juga nikah pertama kali ya. Ya pasti ada nervousnya, ada ininya, cuman pas jadi semuanya benar-benar. Baik, untuk proses pemilihan cast sendiri sampai melibatkan Anna Jobling itu seperti apa sih, Mas Bayu? Iya, kalau Anna Jobling itu lebih ke freshnya. Saya mau ada satu film, di film saya ada satu karakter yang tidak diketahui sama banyak orang, tapi dia potensi untuk pemainnya bagus. Insya Allah juga mukanya juga cantik, bisa istilahnya orang-orang kan ketika itu sesuatu hal yang bisa buat mereka juga bagus, pasti mereka juga senang. Kecuali dia. Saya enggak. saya orang pertama yang bro kita syuting, ayo bro. Iya. Dia lah. Pikir gak sih kakak, kenapa jadi berada di statement timku itu? Pernah kepikiran gitu gak sih awalnya? Ya karena kita juga dulu pemain sih ya, jadi kita tahu kenapa dia underestimate, ada pertama kali bisa atau enggak pernah ada pengalaman. Kita cuma bisa buktiin, makanya mereka semua yang ada di cast sini tuh kayak malah saya terima kasih mereka bisa percaya sama saya dan jadi begini. Mas Bayu, awalnya kan jadi ditawarin jadi sutradara kan, terus hal apa sih yang akhirnya mau mendirect film ini? Lebih ke ceritanya saya baca, saya kayak bisa menyimpulkan ini cerita bagus karena jujur saya kurang suka sama horor karena Iya benar juga, iya benar. saya tuh nggak suka yang penampilan yang tidak masuk logis ke saya, nggak suka. Dan ini pas saya baca tuh kisah nyata. Habis itu tapi saya kenapa bilang untuk saya jadi director tuh saya mau mengubah banyak banget skenario ini. Kalau saya jadi pemain nggak bisa. Akhirnya saya cuma bilang aja kalau gue bisa jadi director kamu, dan akhirnya bisa. Dan pertama orang yang saya telepon adalah dia. Habis itu kita berdua seperti mendevelop lah harusnya. Tapi itu pertama kali Kak Arya kan juga ngedit ya tuh. Kan kamu kan dari awal diskusi. Gimana kan kayak gitu berduaan. Ya saya nggak bisa bilang banyak ya, tapi waktu pas sebelum pick lock Baim, saya lagi syuting, Baim, bro ini belum pick lock kalau lu nggak nonton. Oke, jadi saya selesai syuting, besoknya saya langsung bahkan ditinggal sama dia. Oh iya? Baim lagi ada kerjaan, bro gue tinggal dulu ya, udah di kantor ngeliatin gini apa bla bla, selesai pulang, bro begini sambil di jalan kita pulang aku tadi. Jadi kamu tuh masuk yang kayak meng-approve atau memfinalisasikan film. Ya kita semuanya diskusi sih, semuanya diskusi sama pemain, diskusi sama Baim, sama Mas Emilka juga, semuanya diskusi. Jadi bukan yang maunya bro ini harus begini terus kita ngikutin, enggak, semuanya diskusi. Kalau memang masuk dan bisa terstruktur dengan baik, itu yang akan dipilih pasti. Kenapa Karin Salma? Satu, saya tuh nggak tahu ya, dia itu saudara saya dari dia sendiri, dan akhirnya kita nyambung, kita saudara. Dan akhirnya pas pertama kali itu saya kan ngeliat dia, saya baru tahu, saya tahunya malah dia dari Ikatan Cinta. Dan pertama kita juga sempat main, ada satu produksi, habis itu saya lihat tuh, oh iya, ini oke nih, tapi gue bilang, habis itu tiba-tiba, telepon dia, mau ketemu, minta kan saudara. Ya bener bro, akhirnya bener lah. Nah dari situ kita cukup banget deket dia. Tiba-tiba saya ada satu project,
antara saya bisa atau enggak mereach dia, kayaknya dia nggak enak deh gara-gara akhirnya dia mengiyakan langsung. Enggak, sebelumnya memang karena kan saya sudah ngobrol duluan sama Mas Emilka. Jadi from scratch sebenarnya Arya udah sangat terlibat ya. Dari awal. Memang kadang-kadang memang ceritanya emang udah nyari Arya dari awal gitu. dan dia tergolong artis yang memang sangat enak sekali untuk diajak discuss masalah kreatif. Kalau waktu kita belum ada kontrak belum apa ya, cuma ngobrol. Di sini juga Dewi Zentrum ngobrol omong kosong itu dia udah kasih masukan banyak. Dan akhirnya once kita ketemu Baim, nah dia akhirnya mungkin jadi ini ya. Jadi chemistry-nya dia lebih bagus itu. Baim ketika telepon saya itu lebih kayak meyakinkan ke saya, bro, ini jadi jalan ya, gitu loh. Karena kan prosesnya panjang Mas kita ya waktu itu ya. Prosesnya panjang. Saya pun juga sampai berpikir ini jadi jalan nggak ya, gitu loh. Karena sepanjang itu akhirnya Baim telepon, bro, ke kantor ya. Udah pas di situ dia ngomong, bro, ini jadi jalan ya. Yuk kita jalan yuk. Oh yaudah, yuk kita jalan. Baik, penasaran kata kamu ikatan cinta. Kan di ikatan cinta juga aneh banget. Saya udah lama sama dia, kenalnya dekatnya udah lama. Dua teman baik saya yang saya bilang harus ada di film pertama saya, yaitu dia sama Oka. Dan dua-duanya langsung mau, dan dua-duanya adalah orang yang kritis sama film. Jadi buat saya kritis itu bagus, karena dia mau film itu bagus. Akhirnya udah jadinya ya film ini kritis banget dua-duanya, ampun, berisik banget. Arya kritisnya seperti apa sih? Dia itu benar-benar detail juga, dia mau film, dia ternyata cita-cita dia juga membuat film bagus. Dan jadi quote on quote Arya sebenarnya produser. Dia ini sangat ngasih masukan yang luar biasa. Iya betul. Jadi berdua kita itu punya cita-cita mau bikin film bagus tapi nggak mau diatur sama siapa-siapa. Jadi kita berdua di sini kayak palanya langsung dikesituin, dia mau apa, saya mau apa, ya akhirnya nyambung. Jadi ya semuanya. Dan sekian banyak cast ada nama Keanu. Susah gak sih Kak mungkin untuk mendirect kalian sendiri? Nah itu. Kalau Keanu itu saya kan pernah lihat Bayi Kecil ya. Ternyata itu semua di BO-in. Di BO-in tuh dia yang orang gede ngomong apa diikutin sama dia. Dan akhirnya saya tahu. Tapi di setiap ada anak kecil pasti ada orang tuanya. Jadi buat saya dia itu harus nggak tahu ini adalah syuting. Tapi dia harus tahu ini adalah pura-pura. Jadi agak sulit karena kan kita harus dia natural tetap ya, walaupun itu adalah keluarga saya. Jadi susah atau gampang? Karena saya cuman kayak sehari-hari saya sama dia. Saya deket dia banget, saya seperti ini jaraknya. Kamera di sini. Jadi buat saya dia cuman kayak main-main aja. Pulang kata ini, jangan ketawa ya. Tapi melibatkan di film horor nggak ada kekhawatiran juga, apalagi setnya juga kan lumayan horor juga ya. Enggak lah, kalau saya dia mau deket saya, dia mau ini, akhirnya kita ya udah jadinya ya. Kebetulan Keanu sama cast-cast yang lain juga sangat dekat. Iya. Jadi happy dia di lokasi habis kan. Satu-satu video call, dia video call semuanya karena dia lihat tiap hari saya ngedit. Kalian nggak tahu saya tiap hari tuh dan film itu sampai ampun lah saya bilang. Akhirnya dia bilang mau video call dong, mau video call semua gitu. Oke, gimana banyak disupport sama keluarga sampai ikutan juga gitu juga hari ini? Senang banget semuanya ngedukung, semuanya juga kayak support ya menjadikan film ini ya bagus. Oke, langsung promo aja Kak. Oke. Monggo. Mau lah kalau dari lu. Oke. Ya buat teman-temanku di seluruh Indonesia, jangan lupa saksikan film terbaru dari kami, Lembayung, akan tayang di tanggal 19 September di seluruh bioskop di Indonesia. Jadi jangan lupa ajak teman-teman, ajak keluarga, ajak siapapun untuk menonton Lembayung dan sebarkan hal positif ketika nonton. Thank you. Thank you.